Apakah benar luka batin di masa kecil akan menghantui seumur hidup? Banyak orang percaya bahwa trauma masa kecil adalah semacam hukuman seumur hidup yang tidak bisa dihapus. Dampaknya dianggap merusak semua aspek kehidupan dewasa, hubungan, karir, bahkan kesehatan fisik. Pandangan ini memang memiliki dasar ilmiah karena banyak penelitian menunjukkan bahwa pengalaman buruk di masa kecil meninggalkan jejak biologis dan psikologis yang nyata. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Sains modern membuktikan bahwa meski trauma masa kecil bisa menjadi titik awal masalah, manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk pulih dan membentuk masa depan yang berbeda. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Apa yang dimaksud dengan trauma masa kecil? Trauma masa kecil adalah pengalaman emosional atau fisik yang sangat menyakitkan terjadi sebelum usia 18 tahun dan berdampak jangka panjang pada perkembangan seseorang. Bentuknya beragam, mulai dari pelecehan fisik dan emosional, penelantaran, hingga menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Studi besar yang dikenal sebagai Adverse Childhood Experiences, AC Study, yang dipublikasikan CDC tahun 2019, menemukan bahwa semakin tinggi skor ACE seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menderita masalah kesehatan fisik dan mental di masa dewasa, termasuk depresi, kecanduan, penyakit jantung, dan kecemasan kronis. 2. Bagaimana trauma mengubah otak? Otak anak yang masih berkembang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Trauma dapat mengubah struktur dan fungsi area penting seperti amigdala yang berperan dalam rasa takut, hipokampus yang mengatur memori, dan prefrontal cortex yang mengendalikan logika dan emosi. Penelitian Harvard University tahun 2018 menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan kronis memiliki amigdala yang lebih reaktif, membuat mereka terus-menerus berada dalam mode siaga meski berada di lingkungan aman. Hal ini dapat menjelaskan mengapa sebagian orang sulit merasa tenang atau percaya pada orang lain di masa dewasa. 3. Efek pada tubuh dan kesehatan fisik. Trauma masa kecil tidak hanya membekas di pikiran, tetapi juga di tubuh. Stres berkepanjangan memicu pelepasan hormon kortisol secara terus-menerus yang disebut toxic stress. Kondisi ini dapat melemahkan sistem kekebalan, mengganggu keseimbangan hormon, mempercepat penuaan sel, dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, serta gangguan jantung. Studi University College London tahun 2020 menemukan bahwa orang dengan riwayat trauma masa kecil memiliki panjang telomer lebih pendek, penanda biologis penuaan dibanding mereka yang tumbuh tanpa pengalaman traumatis. 4. Dampak pada hubungan dan kepribadian. Individu dengan trauma masa kecil seringkali membawa pola emosi dan perilaku yang terbentuk dari pengalaman tersebut ke dalam hubungan mereka. Mereka mungkin sulit mempercayai orang lain, cenderung menghindar dari kedekatan emosional, atau sebaliknya menjadi sangat bergantung. Semua ini bukan karena mereka rusak, melainkan karena otak mereka terbiasa memprioritaskan keselamatan daripada koneksi. Analogi yang tepat adalah seperti alarm rumah yang terlalu sensitif. Sedikit suara saja sudah memicu siren, meskipun ancamannya tidak nyata. 5. Apakah selalu merusak? Tidak selalu. Meskipun dampak trauma nyata, bukan berarti masa depan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masa lalunya. Fenomena post-traumatic growth menunjukkan bahwa beberapa orang justru berkembang menjadi lebih kuat, lebih empatik, dan lebih resilient setelah melewati kesulitan. Studi University of North Carolina tahun 2017 menemukan bahwa dengan dukungan sosial yang kuat dan intervensi tepat, otak mampu membentuk jalur saraf baru yang mendukung pola pikir sehat, bahkan setelah bertahun-tahun mengalami trauma. Faktor keenam yang membantu pemulihan. Pemulihan dari trauma masa kecil adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dukungan sosial memegang peranan kunci, karena kehadiran orang-orang yang dapat dipercaya mampu menciptakan rasa aman yang menjadi fondasi penyembuhan. Terapi psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy, CBT, atau Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, terbukti efektif membantu memproses ulang memori traumatis sehingga tidak lagi mendominasi reaksi emosional. Selain itu, praktik mindfulness seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam dapat menurunkan kadar kortisol dan menenangkan sistem saraf. Studi American Psychological Association tahun 2021 menunjukkan bahwa kombinasi intervensi ini secara signifikan meningkatkan kualitas hidup, bahkan pada individu dengan riwayat trauma berat. 7. Neuroplastisitas, kunci harapan.
Salah satu alasan mengapa pemulihan itu mungkin adalah sifat otak yang disebut neuroplasticity, yaitu kemampuan untuk membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Artinya, meskipun trauma masa kecil membentuk jalur saraf yang maladaptif, pengalaman positif di kemudian hari dapat menggantikannya. Bayangkan seperti jalan setapak di hutan yang awalnya terbentuk karena sering dilalui, dengan waktu dan usaha, kita bisa membuat jalur baru yang lebih aman dan nyaman, lalu membiarkan jalur lama tertutup. Kedelapan, mengubah narasi hidup. Mengubah cara kita memandang diri sendiri adalah langkah besar dalam proses pemulihan. Alih-alih terus mengulang cerita sebagai korban, seseorang bisa mulai melihat dirinya sebagai penyintas atau bahkan pemenang. Ini bukan berarti mengabaikan rasa sakit, melainkan memberi makna baru pada pengalaman, sehingga masa lalu tidak lagi menjadi beban yang membelenggu, tetapi menjadi guru yang membentuk kekuatan. Kesimpulan, luka bukanlah akhir cerita. Bukanlah trauma masa kecil memang dapat meninggalkan bekas yang dalam, baik di tubuh maupun pikiran. Namun, bekas itu tidak harus menjadi peta jalan yang menentukan sisa hidup. Dengan dukungan terapi dan lingkungan yang tepat, seseorang dapat memilih arah baru. Masa lalu adalah bab pembuka, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk menulis bab selanjutnya dengan cerita yang berbeda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda melihat trauma masa lalu sebagai belenggu yang tak terputus atau sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun ini untuk pembahasan mendalam seputar kesehatan mental dan kekuatan manusia menghadapi masa lalu.